Kalau saya jadi presiden, Pak, saya akan bereskan ini, Pak. Agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya, ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Dua ini sama-sama tidak dijawab. Nah, dari sini saya sangat setuju sekali dengan pendapat dari Ganjar Pranowo, yaitu akan tegas, yaitu tentang pelanggaran HAM di masa lalu. Ya, memang ketika pemilu, apakah tidak bosan ya? Pada Pilpres 2009 misalnya, 2014 misalnya, 2019 misalnya, 2024 misalnya, yaitu serangan seperti ini lagi, yaitu yang ditujukan ke Pak Prabowo Subianto sebagai salah satu kandidat capres. Apakah tidak bosan? Selalu setiap 5 tahun diserang dengan isu-isu ini, isu-isu itu lagi tentang penculikan dan lain sebagainya. Nah, seharusnya ketika hal ini tidak terulang, seharusnya pimpinan negara atau presiden, yaitu pada waktu lalu, segera selesaikanlah yaitu permasalahan ini supaya tidak terjadi lagi, yaitu isu-isu seperti ini dimainkan lagi pada pemilu yang akan datang. Ya, seharusnya dituntaskan lah, menurut saya seperti itu, biar masyarakat jelas, biar masyarakat tahu ternyata Pak Prabowo Subianto tidak terlibat yaitu pelanggaran HAM di masa lalu. Seharusnya dituntaskan. Nah, di sini jawaban dari Ganjar menurut saya sangat keren sekali. Jika saya terpilih menjadi presiden, saya akan tuntaskan pelanggaran HAM di masa lalu dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali dan di sini sangat tegas sekali bahwa jawaban Ganjar pun kemungkinan membuat kaget dari Pak Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan, yaitu menurut saya jawaban tegas ya seperti apa yang tertulis di bajunya, satset, tas tes dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali. Nah, bahkan pada waktu lalu ketika Pak Prabowo Subianto ditanyai yaitu oleh Ganjar Pranowo soal HAM, di sini bahkan ada miskomunikasi. Padahal pertanyaan dari Pak Ganjar Pranowo menurut saya tidak menuduh Pak Prabowo Subianto yaitu tentang pelanggaran HAM di masa lalu. Tetapi di sini jawaban dari Pak Prabowo menurut saya seolah-olah jawabannya Pak Prabowo di sini pernah melakukan hal tersebut. Di sini bahkan Pak Prabowo bahkan langsung berkeringat dingin ya. Terlihat di sini bahkan mengusap sapu tangan ke wajahnya. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Husnul. Prabowo panik dan emosi. Ditanya Ganjar soal ketegasannya nanti jika jadi presiden. Apakah akan membentuk pengadilan HAM dan membereskan rekomendasi DPR? Apakah Pak Prabowo bisa membantu menemukan kuburan mereka yang hilang? Prabowo malah sibuk membela diri. Merasa ya Pak, malah nanya apalagi yang perlu ditanyakan. Padahal satu pertanyaan pun nggak ada yang dijawab. Sabar Pak, jangan emosi. Nah, seperti ini ketika Pak Ganjar Pranowo mengajukan pertanyaan ke Pak Prabowo Subianto. Satu, membentuk pengadilan HAM ad hoc. Yang kedua, menemukan 13 korban penghilangan paksa HAM berat yang sudah dikeluarkan mulai dari peristiwa 65, penembakan misterius, Talang HAM berat. Yang sudah di sini bahkan Pak Prabowo Subianto mengusap wajahnya. Terlihat di situ keringat dingin keluar ya. Dan saya ingatkan tahun 2009 DPR sudah mengeluarkan 4 rekomendasi pada saat itu kepada presiden. Nah, di sini yaitu bahkan jawaban tegas pun ketika Pak Prabowo Subianto tidak menjawab pertanyaan dari Ganjar. Di situ pun menurut saya yang keren adalah dari Ganjar Pranowo, yaitu bahkan tegas, yaitu akan melakukan apa yang direkomendasikan oleh DPR pada waktu lalu. Seperti ini jawaban dari Ganjar Pranowo. Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa, luar biasa. Tapi sayang pada dua jawaban ini sama sekali tidak punya ketegasan itu. Kenapa saya sampaikan? Pertanyaan saya sebenarnya satu, apakah kalau Bapak jadi presiden akan membuat pengadilan HAM? Pertanyaan nomor kedua, apakah Bapak bisa menemukan, menunjukkan, membantu pada keluarga agar kemudian mereka bisa berziarah? Dua ini sama-sama tidak dijawab. Maka kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden Pak, saya akan bereskan ini Pak, agar kemudian dalam kontestasi pilpres berikutnya
ini tidak akan muncul lagi karena presidennya tegas menuntaskan pekerjaan itu pada eranya. Terima kasih. Ya memang sih, yaitu setiap 5 tahunan, yaitu isu-isu kembali itu digaungkan. Ya, ketika Pak Prabowo itu menjadi capres, isu-isu itu lagi, isu-isu itu lagi. Apa tidak bosan? Ya seharusnya presiden-presiden mendatang, ya semoga akan menuntaskan permasalahan pelanggaran HAM di masa lalu. Dan semoga tidak ada lagi pertanyaan-pertanyaan ini lagi, yaitu setiap konsultasi 5 tahunan. Ya kemungkinan besok kalau ada capres misalnya pada 2029, di situ memang tidak ada Pak Prabowo Subianto, misalkan sudah pensiun menjadi capres. Di situ pasti yang didukung oleh pelanggaran HAM berat dan lain sebagainya. Makanya di sini menurut saya harus dituntaskan lah, yaitu kejadian seperti ini lagi, supaya isu-isu ini tidak digoreng setiap 5 tahunan. Nah dari sini saya juga penasaran, kira-kira komentarnya seperti apa ya di sini. Di sini Ganjar pun juga merasa tidak puas dengan jawaban Prabowo terkait isu HAM. Nah di sini komen Pak Ganjar. Demikian jawabannya sambil bergetar nada suaranya, tanda emosi. Ya kalau baper ya begini, tinggal jawab ya, saya akan membuat atau tidak akan membuat. Dan saya akan bantu cari atau tidak akan bantu cari. Kalau baperan dan emosional, pemikiran logis pun akan hilang. Apakah Anda mau pemimpin yang baperan dan emosional? Hahaha, 1 jari menunjuk muka orang lain, 3 jari menunjuk muka sendiri. Ketika ditanya peristiwa Kanjuruhan, black haha, jawaban politis dan sangat abu-abu haha. Alah, framing panik jelas Prabowo Santo itu kan agenda 5 tahunan kalian ya. Memang menurut saya apa yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo itu sangat keren sekali. Ya, supaya isu 5 tahunan tidak seperti ini, makanya butuh pemimpin yang tegas. Menurut saya seperti itu. Tapi di sini juga ada berita yang bikin geleng-geleng kepala ya. Bikin Prabowo keringetan. Ganjar, Bapak bisa bantu ibu-ibu temukan makan korban aktivis 98. Memang isu tersebut setiap 5 tahunan selalu digembar-gemborkan lagi ketika Pak Prabowo Subianto menjadi calon presiden. Setiap Pak Prabowo mencalonkan sebagai presiden, di situ isu-isu HAM dan lain sebagainya diangkat kembali. Makanya saya setuju sekali dengan pernyataan dari Ganjar Pranowo ketika menjadi presiden akan menuntaskan pelanggaran HAM dan membentuk pengadilan ad hoc dan lain sebagainya. Menurut saya sangat keren sekali ketegasan dari Ganjar Pranowo. Ya kemungkinan ketegasan Ganjar Pranowo di sini menurut saya bisa memberikan harapan lah di sini. Nah di sini gagal memahami pertanyaan dengan benar, bahaya ini. Tapi sudah biasa kan, PS nggak nyambung, maklum harusnya beliau mundur aja, cukup mengawasi dari belakang layar. Tapi apa daya, beliau punya ambisi berkuasa yang sangat tidak tertahankan. 15 tahun loh ikut konsultasi Pilpres dan selalu gagal. Satset Ganjar Mahfud pilihan realistis rakyat Indonesia. Ya tetapi perlu diketahui ketika Anies Baswedan di acara debat cawapres di sini, di debat capres di sini menurut saya sangat keren sekali. Menurut saya di debat capres pada pertama ini yang dilakukan oleh KPU, menurut saya Anies yang sangat menguasai panggung dan langsung menyerang capres-capres lainnya. Sungguh sangat keren sekali. Ya apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan jujur dan juga adil. Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3, menutup debat pada malam ini pada Selasa 12 Desember 2023 dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia HAM dan siap menyelesaikan kasus yang sudah melibatkan banyak korban. Dalam penghormatan terhadap HAM, mari kita konsisten antara pikiran, perkataan, dan juga perbuatan. Dan saya berdiri bersama korban untuk keadilan, tegas Ganjar. Ganjar menuturkan dirinya dan Mahfud MD adalah rakyat kecil yang berasal dari keluarga biasa. Setiap waktunya mereka sudah terbiasa dengan mendengarkan keluh kesah masyarakat. Panggilan sejarah inilah yang coba kita klasifikasi dari persoalan yang muncul. Bagaimana kita memberikan afirmasi kepada kelompok rentan, ada kelompok perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, termasuk manula,
mereka butuh perhatian yang lebih. Paparnya, pemerintah sesuai janji Ganjar akan menunjukkan teladan bagi masyarakat, di mana anti korupsi, berintegritas, dan memberikan layanan yang mudah dan juga murah tentunya. Kalau itu kita bisa lakukan, maka betapa bahagianya rakyat ini, imbuhnya. Pemerintah ini ada ketika dikritik tidak baperan. Ketika media menulis, mereka merasa ini vitamin buat dirinya, bukan sedang rongrong atau kemudian merasa terancam ujarnya. Demokrasi, lanjut Ganjar, harus sesuai dengan amanat reformasi. Tidak ada lagi cerita Bu Sinta, nggak ada lagi cerita Mas Butet, nggak ada cerita Melki. Tadi ada lagi itu pungkasnya. Ganjar Pranowo diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ke Pak Prabowo Subianto dalam debat Capres-Cawapres oleh KPU pada Rabu 12 Desember 2023. Ganjar Pranowo menyoroti soal pelanggaran HAM. Disebutkannya ada 12 kasus pelanggaran HAM berat, seperti peristiwa 1965 hingga peristiwa penculikan aktivis 1998. Jelas Ganjar, pada 2009 DPR sudah mengeluarkan rekomendasi ke Presiden. Salah satunya adalah membentuk pengadilan HAM ad hoc. Kalau Bapak ada di situ, apakah akan membuat pengadilan HAM? Tanya Ganjar. Termasuk, apakah akan membereskan persoalan ini? Ganjar juga melanjutkan pertanyaan kedua, bahwa masalah HAM di tahun 1998 juga masih ada orang tua korban yang sampai kini belum mengetahui keberadaan mayat hingga kuburan anak mereka. Apakah Bapak bisa membantu menemukan kuburan yang hilang agar mereka bisa bersiarah? Lanjut Ganjar bertanya. Dalam jawabannya, Prabowo mengaku persoalan HAM sudah dia jawab berkali-kali. Prabowo juga mengaku kalau dirinya adalah orang yang sangat keras dalam membela HAM. Nyatanya, orang-orang yang dulu ditahan, tapol-tapol tahanan politik yang katanya saat dulu sekarang ada di pihak saya, membela saya, saudara-saudara sekalian. Jadi masalah HAM jangan dipolitisasi lah, Mas Ganjar, menurut saya, jawab Prabowo Subianto pada waktu lalu. Tetapi menurut Ganjar, apa yang disampaikan oleh Prabowo tersebut justru tidak tegas adanya. Padahal dia sendiri mengakui kalau Prabowo Subianto adalah sosok yang tegas. Tapi jawaban dari pertanyaan itu tidak membuktikan ketegasan menurut Ganjar Pranowo. Pak Prabowo ini punya ketegasan yang luar biasa. Tapi saya pada dua jawaban ini sama sekali tidak pada jawaban itu, ucap Ganjar Pranowo. Menurut Ganjar, dua pertanyaan yang disampaikan untuk dijawab oleh Prabowo Subianto tidak menjawab dengan lugas. Untuk itu dia menilai tidak tegas dalam menjawab pertanyaan tersebut. Bahkan, lanjut Ganjar Pranowo, persoalan lama itu mestinya dituntaskan dan tidak terus diangkat, seperti yang dikeluhkan oleh Pak Prabowo Subianto. Maka, kalau kemudian saya boleh meminta, kalau saya jadi presiden, saya akan bereskan ini Pak, agar dalam kontestasi Pilpres berikutnya tidak terjadi lagi, tegas Ganjar Pranowo. Waketum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, Habibur Rahman, menyoroti calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menyinggung adanya pasal karet di Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Habibur Rahman menilai Anies tidak update dengan perkembangan terakhir jika Undang-Undang ITE sudah direvisi untuk kedua kalinya. Pernyataan Anies yang mempersoalkan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Nomor 1 1946 menunjukkan bahwa Anies tidak update, tidak terinformasi perkembangan terakhir, kata Habibur Rahman kepada wartawan pada Rabu 13 Desember 2023. Habibur Rahman menyebut Undang-Undang ITE sudah direvisi untuk kedua kalinya, menggantikan
menyampaikan aturan yang dianggap kurang memihak publik. Ia menyebut partai pengusung Anies seperti PKB, Nasdem, dan PKS menyetujui revisi tersebut. Undang-Undang ITE baru saja direvisi untuk kedua kalinya minggu lalu di rapat paripurna DPR. Revisi tersebut diproses dan disetujui oleh semua fraksi, termasuk fraksi pengusung Anies, yakni PKB, Nasdem, dan PKS, tutur Habibur Rahman. Ia mengatakan, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang diungkit Anies sudah berganti dengan Pasal 263 KUHP baru. Menurutnya, penyebaran berita bohong baru bisa dipidana jika ada dampak kerusuhan secara fisik. Sementara, delik penyebaran berita bohong yang semula diatur di Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sudah diubah dengan Pasal 256 KUHP baru. Dalam KUHP tersebut diatur dengan tegas bahwa penyebaran berita bohong baru bisa dipidana jika mengakibatkan terjadinya kerusuhan secara fisik, ucap Habibur Rahman. Dengan adanya revisi tersebut, ruang mengkriminalisasi warga secara hanya karena menyampaikan pendapat yang semakin mengecil, sambungnya. Diketahui sebelumnya Anies Baswedan menilai kepercayaan masyarakat tak hanya menurun kepada partai politik. Menurutnya kepercayaan rakyat saat ini juga menurun terhadap proses demokrasi. Saya rasa lebih dari sekedar partai politik, rakyat juga tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi, kata Anies dalam debat Pilpres 2024 perdana di gedung KPU RI pada 12 Desember. Anies menyampaikan hal itu saat moderator memberikan pertanyaan soal kebijakan yang akan diambil untuk pembenahan tata kelola parpol saat kepercayaan masyarakat terlalu rendah. Anies mengatakan, untuk mewujudkan demokrasi yang baik ada 3 syarat utama. Kemudian kita bicara demokrasi, minimal ada 3 syarat. 1. Adanya kebebasan berbicara. 2. Adanya oposisi yang bebas untuk mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang pemerintah. 3. Ada proses pemilu, pilpres, yang netral, yang transparan, jujur, dan juga adil, kata dia. Dia mengatakan 3 poin tersebut tidak sejalan dengan baik di Indonesia. Dia menyoroti kebebasan berbicara bagi masyarakat. Kalau kita saksikan akhir-akhir ini, 2 ini mengalami problem. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik parpol, dan angka indeks demokrasi kita menurun, kata Anies Baswedan pada waktu lalu.